ربي والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله معلم الإنسان من لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصحبه العلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق وخير الأنام وعلى آله وصحبه ما دامت الليالي والأيام أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, khusus guru kita Ustaz Ma'sum, bapak-bapak, adik-adik sekalian, anak-anak muda. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini malam kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul muwajahah musafahah dalam acara rutinitas kita Thalabul Ilm. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pengajian kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang istiqomah biar tambah istiqomah, yang belum istiqomah mudah-mudahan biar istiqomah. Ilmu yang kita tuntut mudah-mudahan bermanfaat, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahkan kehidupan kita, diberkahkan rezeki kita. Anak-anak kita yang menuntut ilmu di pondok pesantren atau di sekolah, mudah-mudahan mereka mendapat ilmu yang bermanfaat, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, diserdaskan akalnya, diserdaskan otaknya, dikuatkan hafalannya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian dalam membaca kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala bihi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin fi kitabihi lan qala faslun surutul qasri sab'atun an yakuna safaru marhalatain wa an yakuna mubahan wal ilmu bi zawazil qasri wa niyatul qasri indal ihram wa an takuna salati rubaiyah wa dawamul safari ila tamamiha wa an la yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min salati. Berkata muallif, paslun surutul qasr sab'atun. Syarat mengqasar salat ada 7. Mengqasar salat syaratnya ada 7. Kemarin udah kita bahas 3. Kita ulang ya, biar pas. Yang pertama, an yakuna safaruhu marhalatain. Hendaklah adanya perjalanan itu 2 marhalah. 2 marhalah atau kalau dikilometerin 83 kilometer. 83 kilometer. Kira-kira yang pernah jalan-jalan tuh dari sini kemana kira-kira tuh? 83 kilometer. Bukan Cilengsi, bukan Cilengsi dekat. Kira-kira kemana tuh? 83 kilometer. Bandung atau Surabaya atau mana tuh? Wallahu alam, saya belum pernah jalan jauh. Ya. Nah kalau sudah mencapai perjalanan 83 kilometer, maka boleh sholatnya dikosor. Johor 4 rakaat dikosor, diringkas jadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Isya 4 rakaat
dikosor jadi 2 rakaat. Tuh, enak, mudah, enteng. Jadi 2 rakaat yang 4 rakaat. Kalau perjalanannya jauh. Kalau Rasulullah dulu perjalanan enggak seperti kita. Kalau kita sekarang banyak motor, mobil, kapal, pesawat. Cepat perjalanan 83 km bisa ditempuh dengan cepat. Tapi kalau zaman dulu enggak ada kendaraan kayak sekarang. Makanya dihitungnya 2 marhalatain itu 2 hari perjalanan. Tuh, 2 hari perjalanan baru boleh mengqashar karena kendaraannya pakai onta. Tuh, kendaraannya pakai onta. Kalau kita sekarang pengen motor cepat. Ya. Jadi dihitungnya kilometer, 83 kilometer. Itu yang pertama, syarat mengqashar salat yang pertama. Yang kedua, an yakuna mubahan, perjalanannya yang diperbolehkan. Tuh. Kita berprasangka perjalanan kita ini boleh, baru boleh dikosor, itu salat. Seperti perjalanan wajib, perjalanan makruh, perjalanan mubah atau perjalanan sunnah, boleh dikosor salat. Beda sama perjalanan maksiat. Mau maksiat, misalnya membunuh orang, enggak boleh mengqashar salat. Kalau perjalanannya yang diharamkan oleh syariat. Tuh, udah kita bahas kemarin. Yang ketiga, wal ilm bizawajil qasr, mengetahui bahwa dia diperbolehkan mengqashar salat. Tahu nih, kita ini perjalanan udah mencapai 83 km, berarti boleh kita mengqashar salat. Nah, entar mancan-mancan kita salat di masjid, ada orang yang mengqashar salat, kita salat berjamaah, sah salat qasornya. Tapi kalau misalkan kita ragu, kita masuk masjid, niat mau mengqashar salat, kita ragu ini imam salatnya orang musafir atau orang mukim. Kita ragu ini imam salat orang mukim atau orang perjalanan, orang safar. Tuh. Kalau timbul keraguan, nggak boleh kita ngikut salat. Karena ragu, nggak boleh. Karena apa? Karena orang yang safar, perjalanan, orang yang sholat dalam perjalanan atau sholat yang diperbolehkan mengqashar sholat, tidak boleh sholat berjamaah sama orang yang mukim. Nah, makanya di sini syaratnya harus tahu kita diperbolehkannya mengqashar sholat. Nggak bisa kita sembarangan sholat. Harus tahu dulu kita boleh nih sholat. Nih orang juga mengqashar sholat nih, baru kita masuk. Atau kita ragu, ini orang qashar apa mukim nih sholatnya. Kalau kita perhatiin ini orang kayaknya sama sama kita nih kondisinya nih dalam perjalanan. Karena apa? Ketika dia turun kita ngelihat bawa belanjaan, bawa barang gitu. Kayaknya orangnya perjalanan. Kayaknya orangnya safar ini. Nah, kita di dalam hati niat, kalau seandainya dia qashar, saya ngikut qashar. Kalau seandainya dia qashar, saya qashar. Nah, ini sah baru sholatnya. Kalau kita ngelihat orang itu sholat yang dalam perjalanan. Tuh, kita niat, kalau orang niatnya mau qashar, kita niat qashar. Karena ntar ada pembahasannya lagi. Nggak boleh kita ngikut sholat. Ya. Yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat. Nah, kemarin kita bahas sampai 3, sekarang yang keempat. Wa antakuna sholatu rubaiyah. Tuh. Hendaknya sholatnya yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat. Johor, qashar jadi 2 rakaat. Asar, isya, boleh diqashar. Nah, selainnya enggak boleh. Maghrib 3 rakaat enggak boleh diqashar. Subuh 2 rakaat diqashar enggak boleh. Subuh 2 rakaat, serakaat. Salat apa yang 1 rakaat? Salat yang diperbolehkan salat 1 rakaat cuma salat witir. Witir doang udah, serakaat. Salat witir boleh 1 rakaat doang, Pak. Habis salat ba'diyah isya kita salat witir. Usolli sunatul witra rakaatan lillahi ta'ala. Usolli witra rakaatan lillahi ta'ala. Saya sini salat witir 1 rakaat doang. Atau usolli witra. Udah. Usolli witra, Allahu akbar udah. Serakaat. Tapi kalau setiap hari 1 rakaat biar salat witir, kebangetan males rakaatnya makruh. Kebangetan culis.
3 rakaat paling minim sholat witir. Rasulullah sholatnya 3 rakaat kalau sholat sunnah. Tuh, Rasulullah sholat witir, beliau enggak pernah tinggal sholat witir. Nah ikutin ya, kita ikutin sholat witir. Paling minimal 1 rakaat. Kalau dalam keadaan capek, lelah boleh 1 rakaat. Nah, jangan setiap hari 1 rakaatnya, 3 rakaat. Rasulullah. Tuh. Kan kita diperintahkan idza nahaituhum fajtanibu wa idza amartum bi fa'tuminhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalin kata Nabi. Dan apa yang aku perintahkan kerjakan sesuai kemampuan kita. Nah, ini kadang-kadang orang sesuai kemampuan kita itu enggak ngelaksanain, bukan. Maksudnya sesuai kemampuan kita itu kita amalin cuman yang sedikit. Bukan berarti kita enggak amalin, nah kita enggak mampu, enggak. Sesuatu yang kita mampu paksakan, Pak. Sesuatu yang kita mampu paksain lah. Sholat witir 3 rakaat, 1 rakaat. Ilo kita habis sholat badiah isya kuatan kagak kuat itu 1 rakaat. Kagak kuat ajan-ajan 1 rakaat ilo enggak mungkin kan? Mungkin ya? Enggak mungkin. Nah itu kan kita mampu itu. Mampu kita menjalankan. Nah perkara yang mampu paksain nih badan. Syahwat kita ini harus kita tekan. Biar kita ngamalin 1 rakaat. Belamparan ngikut witirnya Rasulullah SAW. Nabi mah kalau sholat witir. Surahnya. Surat yang pertama Al-Baqarah. Surat yang kedua Al-Imran. Yang ketiga An-Nisa. Al-Maidah. Coba. Berapa juz? 6 juz. 1 rakaat Rasulullah sholat sunnah, sholat sunnah malam. Al-Baqarah pernah ada sahabat ngikut Nabi. Ini sahabat pernah ngikut Nabi sholat, main ngikut aja, nggak tahu ini Nabi sholatnya kayak gimana, main ngikut aja nih sahabat. Di rakaat pertama Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Sayyidina Huzaifah di belakang ngikutin. Beliau berprasangka paling ya Rasulullah baca surat Al-Baqarah 100 ayat. Asal udah 100 ayat ya udah ruku. Ikut beliau sholat. Begitu nyampe 100 ayat masih nyambung Rasulullah. Masih nyambung. Berprasangka lagi mungkin Rasulullah habis kelar surat Al-Baqarah udah kali langsung ruku. Begitu dibaca kelar nih Al-Baqarah masih nyambung. An-Nisa, Al-Imran sampai 3-4 surat Rasulullah. Ini sahabat dari belakang dalam pikirannya. Kalau bahasa kita mengajo, gua ngikut. Kalau bahasa kita ngajo, gua ngikut. Tuh. Rasulullah SAW kita enggak kuat ya mengikutin ibadah Rasulullah SAW. Paling minimal sholat witir 1 rakaat dah. Surahnya jangan panjang-panjang, kulhu dah. Sebulan 1 rakaat. Sebulan kemudian tambahin itu 2 rakaat jadi 3 rakaat. Kita langsungin aja 1 salam salat witirnya. Enggak kayak 2 salam 1 salam. 3 rakaat 1 salam. Surah yang pertama baca sabihis. Enggak kuat baca aja kulhu. Yang kedua suratnya qul ya ayyuhal kafirun. Enggak mampu juga baca qul ya, baca lagi kulhu. Yang ketiga bacanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang afdol. Kalau salatnya 3 rakaat bacanya itu. Yang pertama rakaat yang pertama sabihis, rakaat yang kedua qul ya, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. 3 aja dulu. Tuh, ini mampu sebetulnya kalau kita ngamalin mampu. Witir itu Rasulullah menjadi wajib, Pak. Kalau Rasulullah witir itu wajib buat beliau. Nah kita umatnya sunnah. Nah itibaan Rasul tafaulan Rasulullah SAW sholat witir 3 rakaat dulu. 3 rakaat. Sesuatu yang mampu amalin. Kita mampu amalin. Teken nih syahwat. Jangan diikutin terus. Kalau enggak kita lawan ya terus begini terus. Ibadah kita tahun Hijriah kemarin 1442 ibadah kita segini. Nah sekarang 1443 tambahin itu dikit. Tambahin. Jangan segitu-gitu aja. Itu udah mending sebetulnya segitu-gitu juga. Tambahin sedikit. Ya. Peningkatan gitu. Kan kita kalau di sholat Jumat kan khotib itu selalu
memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setiap hampir Jumat tuh khotib membawa kita menambahkan takwa kita. Hampir setiap khotib itu selalu memerintahkan kita untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahin dikit. Tuh. Salat kemarin salat badiah jarang, sekarang badiah tambahin. Sunnahnya jumlah rakaat yang wajib dalam salat semalam 17 rakaat. Sunnahnya kita imbangin 17 rakaat juga. Sunnah badiahnya 10 rakaat, sunnah witirnya 3 rakaat, sama duhanya 4 rakaat. Kan pas 17 tuh. Yang wajib 17, yang sunnah juga 17. Badiah qobliyahnya 10 rakaat, yang paling afdol. Habis sebelum sholat subuh 2 rakaat. Sebelum sholat johor 2 rakaat. Setelah sholat johor 2 rakaat. Habis sholat maghrib 2 rakaat. Habis sholat isya 2 rakaat. 10 rakaat sunnahnya. Witirnya 3 rakaat. Sholat duhanya 4 rakaat. Pas 17. Yang wajib 17. Yang sunnah juga 17. Imbang. Imbang. Ini udah untung banget ini kalau kita ada yang ngamalin begini, udah untung banget. Apalagi anak muda. Anak muda ada yang ngamalin begini nih. Sholat wajib 17, sholat sunnah 17. Udah cakep bener udah. Selagi masih muda ente bertakwa, entar ketika ente tua, ente menjadi orang yang soleh. Karena apa? Sudah terbiasa dengan ibadah. Tuh, dari masih muda udah mampu nekan syahwat, udah mampu ibadah. Masya Allah, kalah saya. Kalau anak muda orang Cikewul nih ada yang begitu, kalah saya udah. Mantap. Kita kembali ke pelajaran. Yang keempat tadi sholatnya yang 4 rakaat. Yang kelima wada musafar ila tamamiha. Terus menerus dalam keadaan bepergian sampai sempurnya itu sholat. Terus menerus jualan perjalanan terus. Selagi masih dalam perjalanan terus kita menjalankan sholat qashar boleh. Kalau sudah mencapai 43 km. Kalau sudah mukim lain lagi urusan. Kalau udah berhenti di situ lain lagi urusan. Udah gak boleh lagi di qashar. Nah ini terus menerus dalam perjalanan. Sama dengan jamak taklim dan jamak takhir dulu ya. Wa la yaqtadi bimutimin fi juz'in min sholatihi. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak boleh bermakmum di sebagian sholatnya dengan orang yang menyempurnakan sholatnya. Tuh, yang terakhir. Nggak boleh kita bermakmum sama separoh misalkan 1 rakaat kita bermakmum sama orang yang menyempurnakan sholat. Itu nggak boleh. Nggak sah sholat kita. Tuh, ya, sholat perjalanan kita harus hati-hati. Makanya kalau kita ngelihat orang yang sapar, mereka kadang-kadang suka ngelihat-lihat dulu. Kalau kita ngelihat orang yang suka sholat yang dalam keadaan perjalanan tuh ngelihat dulu mereka, wah ini orang mukim. Kita nggak boleh. Ntar dia kelar sholat berjamaah sama jamaahnya, baru dia masuk sholat berjamaah. Itu biasanya kalau saya ngeliat tuh seperti itu. Orang yang sholat dalam perjalanan. Jadi memang nggak boleh berjamaah sama orang yang mukim karena mereka sholatnya sempurna. Kita sholat qashar, walaupun 1 rakaat nggak boleh. Nggak boleh ngikut orang yang sholat sempurna, ya paham ya? 7 pas. Nah minggu depan sholat Jumat yang bakal kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kulli unsa wa zakar. Allahumma adina bihudak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa dar fi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji Allahu ya Allah la nabil qabul
Ya Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Pengumuman, ini mohon maaf, guru kita mulai sekarang ada pembangunan pondok pesantren.